Balik lagi di channel Ikhwan Gamer. Saya lihat akhir-akhir ini di grup pengrajin kayu ya di Facebook, banyak sekali teman-teman kecelakaan yang berkaitan dengan pemotongan kayu dengan menggunakan gerinda tangan ya. Ada yang tangannya sobek ya, ada yang kakinya sobek, bahkan ada yang jari-jarinya ini putus ya, yang berarti dia mengalami cacat permanen teman-teman, akibat dari kecelakaan pemotongan kayu dengan menggunakan gerinda tangan. Setelah saya cari tahu dan saya teliti teman-teman, ternyata pemotongan kayu ya dengan menggunakan gerinda tangan seperti ini ternyata berbahaya teman-teman. Karena ternyata faktanya gerinda tangan ini sebenarnya diciptakan untuk pekerjaan besi ya, dan tentunya bukan untuk kayu teman-teman. Sebenarnya boleh saja untuk kayu, tetapi hanya batas pengamplasan ya, bukan sampai tahap pemotongan. Alasan tidak amannya gerinda tangan ini untuk pemotongan kayu yang pertama adalah kurangnya pengaman pada gerinda tangan ini ya. Misalnya kita melakukan pemotongan kayu seperti ini teman-teman, walaupun di atasnya ini sudah ada pengaman ya, tetapi apabila ini terpental maka bagian bawahnya ini masih cukup luas ya. Yang bagian yang tidak berpengaman ini bisa-bisa saja menghantam ke badan kita ya. Beda halnya dengan mesin circle teman-teman atau circular saw ya. Apabila mesin itu terpental maka bagian bawahnya ini dia akan tertutup teman-teman, dan apabila mental ke badan kita itu maka dia ada pelindungnya ya, dan tentunya lebih aman dibandingkan dengan sisi gerinda tangan yang tidak berpelindung ini. Dan alasan yang kedua gerinda tangan ini tidak aman untuk pemotongan kayu adalah pada saat kita memotong kayu seperti ini, maka ini tidak bisa stabil ya, bisa saja dia terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan teman-teman. Apabila misalnya dia terlalu ke kiri maka ini kemungkinan besar dia akan menjepit ya. Apabila dia menjepit maka ini bisa membanting ya, bisa membanting ke arah depan atau ke arah kita. Beda halnya dengan mesin circle teman-teman. Mesin circle itu di bagian bawahnya dia ada tatakan ya, yang membuat arah pemotongan kayu itu dia menjadi stabil ya, dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, dia tepat berada di tengah. Dan ini membuat pemotongan menjadi lebih lurus dan stabil ya, dia tidak akan miring. Dan ketika gerinda ini membanting ke belakang, ini tentu saja sangat berbahaya ya teman-teman. Tetapi kalau membanting ke depan ini tidak berarti aman ya. Karena apabila dia membanting ke depan dan ini terlepas dari tangan kita gerindanya, maka gerinda ini dia akan berputar sangat liar sekali ya teman-teman. Dia akan berputar kemanapun, bisa saja berputar ke arah kita ya. Dan ini tentu saja teman-teman sangat berbahaya juga ya. Gerinda ini akan terus bergerak liar ya, sampai kita bisa mematikan gerinda ya. Kita mematikannya dari sini tidak mungkin teman-teman, karena kita tidak mungkin menangkap bodi gerinda ini ya ketika dia bergerak bebas. Yang tentu saja kita harus mencabut steker dari stop kontaknya ya. Ini pun apabila kita dalam keadaan tidak panik ya. Apabila kita panik maka kita tidak tahu kejadian buruk apa yang bisa disebabkan oleh gerinda yang bergerak liar dan tidak bisa kita kendalikan ini. Dan alasan yang selanjutnya gerinda ini berbahaya untuk pemotongan kayu adalah RPM dari gerinda tangan ini sangat tinggi ya teman-teman, yaitu sekitar 12.000. Apalagi gerinda yang kita gunakan itu adalah gerinda yang tidak bisa diatur kecepatannya ya, yaitu gerinda biasa. Ini sangat berbeda sekali teman-teman dengan mesin circle ya, yang mesin khusus untuk pemotongan kayu itu yang mempunyai RPM hanya sebesar 3.600 ya. Jadi mesin gerinda tangan ini kesimpulannya memiliki kecepatan 4 kali lebih tinggi ya dibandingkan mesin khusus kayu ya. Jadi sangat berbahaya sekali teman-teman. Karena logikanya semakin tinggi putaran dari mesin gerinda tangan ini, maka semakin sulit juga gerakannya untuk diprediksi atau dikendalikan ya. Dan alasan yang terakhir gerinda tangan ini berbahaya untuk pemotongan kayu adalah kebanyakan gerinda tangan ini memiliki saklar pengunci seperti ini ya. Apabila kita sudah menghidupkan dia seperti ini, maka apabila nanti gerindanya terlepas, maka gerinda ini akan hidup terus menerus ya. Tetapi beda halnya dengan mesin circular saw ya, atau mesin circle. Apabila misalnya mesin itu terlepas dari genggaman kita, maka saklarnya ini dia akan off secara otomatis ya. Jadi apabila dia terlepas misalnya mesin circle ini, maka dia akan off secara otomatis ya, karena saklarnya bukan sistem pengunci seperti gerinda tangan ini.
Jadi kesimpulannya adalah walaupun di pasaran tersedia mata kayu ya 4 in untuk gerinda tangan seperti ini, bukan berarti penggunaan gerinda tangan untuk pemotongan kayu itu aman ya. Jadi kesimpulannya sangat tidak disarankan sekali teman-teman melakukan pemotongan kayu atau pekerjaan kayu dengan menggunakan mesin gerinda tangan ya. Pilihlah alat sesuai dengan peruntukannya. Apabila untuk kayu bisa teman-teman gunakan circular saw ya atau jigsaw teman-teman, dan apabila pekerjaannya lebih besar teman-teman bisa memilih table saw ya, yang itu semuanya lebih aman teman-teman jika dibandingkan dengan menggunakan gerinda tangan. Jadi kita harus sadar ya, jangan sampai hanya untuk irit teman-teman kita lakukan pekerjaan yang menggunakan gerinda tangan ini, tetapi keselamatan kita terabaikan ya. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin konten kita pada kesempatan kali ini ya. Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini, harap klik saja tombol subscribe-nya agar kita bertemu di video-video seperti ini lainnya. Akhir kata, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye-bye.